أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala dekatnya Ramadan, maka beliau yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada sahabatnya tentang kehadiran, kedatangan Syahrullahil Mubarak, bulan Ramadan yang diberkahi, yang di dalamnya diwajibkan berpuasa. Kemudian pintu-pintu surga dibuka yang jumlahnya 8. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat yang jumlahnya 77. Di bulan Ramadan terdapat satu malam, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan tentang Ramadan yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Silakan Pak kalau ada ayat Al-Qur'annya atau HP-nya dibuka. Kita tahu bersama bahwa unzilal Qur'an liya'mala bih, diturunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak tidak mentadabburinya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup? Tapi di sana banyak orang yang menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai ibadah, wataroka, dan mereka meninggalkan at-tadabburu fihi, mentadaburinya. Karena Al-Qur'an diturunkan adalah liyadabbaru ayatihi. Nah, ayat-ayat yang membahas tentang puasa, yaitu ayat surah Al-Baqarah di 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan Pak, kalau Bapak membaca ayat yang ada kata atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu ada perintah atau ada larangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dalam hal perintah dan menjauhi larangan? Dikarenakan hanya orang berimanlah yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Hanya orang yang berimanlah yang bisa istiqomah dalam menjalankan perbuatan dan larangan tersebut. Maka Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan nanti Pak diwajibkan berpuasa, dan ini sangat berat. Kalau tidak didasari keimanan, maka paling sehari 2 hari selesai, maka kita akan masuk ke warung atau merokok di pinggir jalan sana. Kenapa? Karena tidak adanya keimanan. Maka iman itu asas utama dalam sebuah amalan, bekal utama untuk menjalankan setiap aktivitas ibadah. Karena dari keimanan nanti Pak akan apa? Akan membuat kita terus beribadah meskipun tidak dilihat oleh orang, meskipun tidak dipuji oleh orang. Kita apa? Terus menjalankannya. Karena kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan Pak?
Siapa kira-kira yang mewajibkan? Allah. Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya di sini? Tidak menampakkan dirinya sebagai subjeknya. Tapi Allah datangkan dengan fi'il majhul. Diwajibkan. Kenapa Pak? Karena ibadah puasa ini ada manusia yang senang, ada manusia yang tidak senang. Paham? Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan dirinya dalam hal kewajiban ini. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Berapa lama? Nanti di ayat berikutnya disebutkan ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari, yaitu 30 hari. Dibandingkan 1 tahun, 11 banding 1 bulan, yang mana kira-kira Pak yang lebih banyak? 11 bulan kan dibandingkan sebulan. Allah alhamdulillah mewajibkan kita berpuasa hanya 1 bulan dalam setahun. Ini sangat-sangat ringan Pak, ringan. Itu pun hanya di siang harinya. Giliran di malam harinya kalian bebas makan dan minum. Nanti Allah sebutkan di ayat 187. Karena nanti Pak kita akan jelaskan bahwa dulu puasanya para sahabat itu sampai malam. Sampai malam. Kita alhamdulillah diwajibkan puasanya di siang hari saja. Paham? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hanya 1 bulan dalam setahun, Pak? Karena Allah tahu hambanya mampunya segitu saja. Karena kalau sekiranya kewajiban puasa ini Pak diwajibkan sebagaimana kewajiban sholat, selesai kita. Pasti kita tidak sanggup. Mau makan puasa, mau berhubungan badan puasa. Karena Allah tahu pasti hambaku tidak sanggup menjalankannya, maka diwajibkan hanya 1 bulan dalam setahun. Alhamdulillah. Bapak, sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita. Itu pun nanti kalau ada yang tidak mampu, maka apa? Boleh berpuasa kapan dia apa? Kapan dia mampu. Nah, kewajiban ini untuk siapa? Untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang sudah mukallaf, sudah dibebani syariat, sudah balik, sudah berakal. Sekaligus dia mampu untuk menjalankannya. Dan dia sedang mukim, sedang berada di kampungnya, di daerah, di kotanya, tidak sedang melakukan perjalanan. Karena kalau nanti dia sedang safar, tidak ada kewajiban berpuasa untuknya. Paham Pak? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah menghibur kita Pak, bahwa kewajiban puasa itu bukan untuk kalian saja, untuk orang-orang dulu apa? Juga sudah menjalankannya. Kalau orang dulu mampu, pasti kalian juga akan mampu menjalankannya. La'allakum tattaqun. Ini merupakan hikmah atau tujuan dari berpuasa Pak, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kata takwa. Apa itu Pak? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan. Betapa banyak nanti di bulan Ramadan kita lakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Puasa, kemudian tarawih di malam harinya, tilawatul Quran, bersedekah, dan hal-hal yang lainnya. Dan ini semuanya Pak, pada hakikatnya adalah bentuk tarbiyah, pendidikan sebulan full. Untuk apa? Untuk nanti mempersiapkan 11 bulan berikutnya. Dari mana kita tahu ini? Dari kata tatakuna. Tatakuna Pak dalam ilmu nahwu dikenal dengan fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan sedang dan akan. Agar kalian bertakwa terus menerus, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Tapi kita sangat sayangkan banyak orang Pak semangatnya di bulan Ramadan saja.
Paham? Sholat tarawihnya di Ramadan saja, giliran di bulan Syawal enggak lagi apa? Sholat malam. Sedekahnya juga demikian. Masya Allah, paham, dia luar biasa, dia kucurkan uangnya ketika Ramadan. Tapi giliran di bulan Ramadan, selamat tinggal. Paham? Allah tidak inginkan ini. Yang Allah inginkan adalah agar kalian terus bertakwa. Karena jaza'u al-amalu ba'dah. Balasan kebaikan itu, Pak, balasan sebuah amalan itu adalah amalan setelahnya. Kalau Bapak mau melihat amalan Bapak diterima di bulan Ramadan, lihat di bulan Syawal. Apakah Bapak masih puasa, ataukah Bapak masih sholat malam, ataukah bersedekah, atau hanya mencukupkan di bulan Ramadan saja. Padahal Allah hadir di bulan Ramadan, juga hadir di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Ada seorang ulama berkata bahwa suatu kaum yang buruk itu adalah mereka yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja. Ya'rifuna haqqallahi fi syahri Ramadan faqat. Dia hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan. Ini yang Allah tidak inginkan, Pak. Tapi Allah inginkan apa? Tattaquna, agar kita terus bertakwa. Takwa yang paling tinggi, Pak, yang Allah inginkan, yang Allah gembleng didik kita di bulan Ramadan adalah ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Kita beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Dan ini kita dapati di bulan Ramadan. Coba bayangkan, Pak. Kalau kita puasa, paham? Itu kita bisa saja makan di dalam ruangan kan ya. Makan rebus Indomie mungkin nggak dilihat oleh istri. Atau minum ketika wudu nanti sambil minum air. Bisa saja kita lakukan. Tapi itu kita tinggalkan. Kenapa, Pak? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ini namanya apa? Muraqabah. Merasa diawasi. Nah, kalau ini sudah terwujud, pendidikan ini sudah Anda dapatkan, Pak. Bapak nanti bekerja, Bapak keluar, maka apa? Enggak perlu ada pengawasan. Karena Bapak apa? Diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri sudah merasakan ini juga, Pak, maka enggak perlu lagi ada musrif, enggak perlu lagi ada ini penjaga dan yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang saja. Para ulama berselisih tentang hari-hari yang berbilang ini. Apa maksudnya ini? Ada yang mengatakan bahwa hari-hari yang berbilang di sini adalah 3 hari di setiap bulannya. Di mana awalnya, Pak, kewajiban puasa itu hanya 3 hari setiap bulan. Paham? Tapi ini dihapus. Menjadi apa? 1 bulan dalam apa? Dalam setahun. Pada hakikatnya sama, Pak, ya. Setiap bulannya 3 hari itu sama dengan apa? 1 bulan untuk setahun. Dan hari-hari yang berbilang ini begitu cepat nanti, Pak. Kok tiba-tiba sudah 10 pertengahan, 20, 10 malam terakhir. Bentar lagi apa? Selamat tinggal. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Di sini ada kata yang tersembunyi, Pak. Apa itu? Fa'aftara. Apa maknanya ini? Maknanya jika dia tidak berpuasa, maka nanti dia mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Paham? Karena orang yang sakit nanti, Pak, dan orang yang sedang safar itu boleh berpuasa. Tapi karena Allah mendatangkan rukhsah, keringanan bagi mereka, yaitu apa? Boleh berpuasa, boleh tidak. Ketika dia tidak berpuasa, maka dia apa? Qadha, mengganti di luar Ramadan. Apakah di Syawal, Dzulqa'dah, batas akhirnya di bulan Sya'ban. Paham, Pak?
Tapi ingat bahwa orang yang sakit itu ada macam-macamnya. Ada yang sakit jika dia berpuasa memperlambat sembuhnya atau menambah sakitnya. Maka kondisi seperti ini Pak tidak boleh berpuasa. Paham? Atau lebih bagusnya apa? Konsultasi ke dokternya. Pak, kalau saya puasa aman nggak kira-kira? Oh ya aman. Nah, maka apa? Maka Bapak boleh di sini, boleh berpuasa, boleh juga tidak. Tapi kalau sekiranya penyakitnya hanya penyakit ringan saja, seperti mungkin penyakit panu atau penyakit pusing-pusing dikit, maka apa? Bapak tetap harus berpuasa. Karena penyakitnya ringan. Kalaupun dia berpuasa, tidak memudaratkan dirinya. Nah, yang kedua adalah safir atau musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini juga ada beberapa kondisi, Pak. Karena Rasulullah kadang puasa, kadang tidak di saat beliau safar. Ketika beliau safar Fathu Mekah menuju Mekah, kondisinya sangat sangat tidak mungkin untuk berpuasa. Akhirnya Rasulullah meminta secerek air, lalu dia minum, perlihatkan kepada sahabatnya untuk menyuruh sahabatnya membatalkan puasanya, karena nggak mungkin berpuasa di tengah perjalanan yang sangat terik matahari yang menyengat. Tapi tetap ada yang berpuasa. Maka Rasulullah berkata, ulaika humul usah. Mereka telah bermaksiat. Ini kalau Pak? Kalau kondisinya memudorotkan. Untuk safar di zaman kita ini Pak, semuanya serba mudah kan Pak ya? Tinggal duduk manis saja, perjalanan 9 jam, 10 jam, nyaman. Tidak memberatkan. Paham? Maka silahkan berpuasa, silahkan juga tidak. Jadi diberikan apa Pak? Diberikan kelonggaran. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu untuk berpuasa, maka kalau dia tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya dengan fidyah. Ayat ini membingungkan para sahabat, Pak. Membingungkan para sahabat. Kenapa demikian? Karena ayat ini memberikan isyarat kalau kita orang yang mampu berpuasa dan tidak mau berpuasa, maka cukup mengganti dengan fidyah. Berapa hari yang kita tinggalkan, gitulah nanti kita bayarkan fidyahnya. Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan yang lainnya menganggap ayat ini dihapus hukumnya. Tidak ada pilihan lagi bagi orang yang mampu berpuasa. Dihapus hukumnya dengan ayat setelahnya nanti. Apa itu? Falyasum. Wajib dia berpuasa. Paham Pak? Tapi Abdullah bin Abbas menganggap bahwa ayat ini tidak dihapus hukumnya. Ayat ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah tua, kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak lagi sanggup berpuasa, maka nanti Pak? Membayar fidyah. Paham? Fidyatu ta'amu miskin. Ukuran kakek-kakek yang tidak mampu berpuasa bukan umur, bukan lihat kondisinya aja dia. Paham Pak? Kalau sekiranya dia menganggap saya nggak bisa lagi Ustaz puasa, ya sudah, Bapak tinggal bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Kalau sekiranya dia mau ngasih makan orang gitu langsung, ya sudah, dia panggilin berapa orang sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan. Anas bin Malik Pak, tak kala dia sudah umur ratusan tahun gitu, nggak sanggup lagi berpuasa, dia sebulan full nggak berpuasa. Pas Idul Fitrinya dia panggilin 30 orang miskin makan di rumahnya, selesai, bayar fidyahnya sekalian. Atau kalau mau ngasih bahan mentahan, boleh. Bahan mentahan ini Pak, kalau madhab Syafi'i itu cukup 1 mud. 1 mud ini 1/4 dari 1 sok.
1 sok itu Pak ukuran zakat fitri. Kira-kira kalau zakat fitri berapa kilo? 3 kilo. 1/4 dari 3 kilo berapa? Kalau 3 kilo bagi 4 berapa Pak? 750 gram. Maka ini yang dikeluarkan per harinya, yang dia tinggalkan. Paham? Kalau madhab Hambali harus 2 mud. Tinggal dikali 750 kali 2 sama dengan 1,5 kilo. Paham? Ini yang wajib. Kalau dia mau ngasih apa Pak? Bahan mentahan. Kalau dia mau tambahin sarden, telur, indomie, itu bukan kewajiban. Paham? Itu hanya sekedar bumbu-bumbu pelengkap saja. Dan dia harus menyerahkan berupa makanan tadi Pak. Apakah sudah jadi ataukah mentahan. Nggak boleh dia uangkan. Paham? Karena Allah sebutkan to'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Bukan kima, bukan nilainya atau harganya. Karena di masa Nabi uang sudah ada, tapi mereka tidak mengeluarkan kima, harganya, tapi apa? Makanannya. Nah, yang jadi masalah Pak adalah wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui. Wanita yang hamil atau sedang menyusui. Kalau mereka berdua ini tidak sedang berpuasa, apa kewajibannya? Kalau tidak mau berpuasa, karena mungkin takut kalau sekiranya dia berpuasa maka asupan makanan kepada janinnya terganggu, atau kalau sedang dia menyusui maka air susunya kurang. Kalau nggak dia puasa, dia nggak puasa saat ini. Maka apa di kewajibannya dia? Para ulama berselisih Pak, karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis tentang wanita yang hamil atau yang sedang menyusui. Nah, tinggal dikiaskan kemana? Kalau dikiaskan kepada kakek-kakek, maka apa? Dia cukup membayar fidyah. Paham Pak? Kalau dikiaskan kepada orang sakit, maka dia nanti apa? Mengkodok. Tapi mengkodok ini berat Pak. Paham? Bayangkan kalau istri kita setiap tahun isi. Paham? Setiap tahun isi. Habis isi nanti kan menyusui Pak. Di tengah jalan menyusui, isi lagi. Paham? Belum sempat puasa, isi lagi, nyusui lagi, isi lagi, nyusui lagi. Sangat berat kalau dia apa Pak? Kalau dia mengkodok. Maka yang lebih dekat dan meringankan adalah dia cukup bayar fidyah saja. Kalau mazhab Dhahiriyah menganggap bahwa tidak ada kewajiban sama sekali. Tidak ada kodoknya, tidak ada fidyahnya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya, yaitu tak kala orang yang mampu tadi tidak mau berpuasa, maka apa Pak? Maka membayar fidyah. Tapi alangkah baiknya berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kita tahu Pak bahwa Al-Quran turun pertama kali itu di bulan Ramadan, di saat Rasulullah berada di Goa Hiro. Paham? Turun lagi pas malam Lailatul Qadar. Adapun Al-Quran turun secara keseluruhan itu ke Baitul Izzah, di langit yang kedua. Kemudian turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Jadi Al-Quran diturunkan oleh malaikat yang mulia kepada Nabi yang paling mulia dan di bulan suci yang paling mulia, yaitu bulan apa Pak? Bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan Pak? Karena Ramadan itu berasal dari kata romdo. Romdo itu musim panas.
pasti di bulan Ramadan itu musim panas. Kenapa kira-kira Pak? Apa hikmahnya? Karena ternyata korma itu membutuhkan panas yang tinggi biar dia bisa mateng. Paham? Orang yang berpuasa kan membutuhkan korma Pak. Untuk dia pakai apa? Pakai buka dan sahur. Paham? Bapak kalau praktekin bukanya pakai sahur, bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma, maka Bapak pasti langsing, pasti sehat, dan pasti irit. Tapi kalau Bapak bukanya es cendol, es teler, gorengan, bingka, dan yang lainnya, pasti Bapak uleran. Pasti Bapak nggak bisa bergerak. Inilah yang membuat apa Pak? Membuat harga gula melonjak, harga tepung dan yang lain melonjak di bulan Ramadan. Kenapa kira-kira? Karena kaum muslimin wah-wahan pas bukaan. Paham? Semuanya harus ada, lengkap. Tapi coba sederhana dengan korma, berapa biji gitu Pak, saat buka dan saat sahur. Pasti nggak mungkin harga gula, tepung dan yang lainnya melonjak tinggi Pak. Siapa yang mau beli tepung? Orang kaum muslimin bukanya pakai apa? Pakai korma. Sahurnya pakai korma. Coba Bapak praktekin, sahur pakai korma 5 biji atau 7 biji, itu tahan sampai sore, gak keroncongan. Tapi kalau Bapak sahurnya pakai nasi, jam 7 sudah keroncongan. Apalagi nasi Padang. Dan itu kita praktekin kemarin pas apa namanya? Pas umroh Ramadan 45 hari gitu Pak. Jadi itu saja kita praktekin. Karena kalau habis Isya makan nasi Pak, sholat tahajudnya, sholat malamnya lagi sudah pasti terlempar-lempar sudah. Bawaannya apa? Bawaannya ngantuk aja karena berat, bikin berat. Nah, jadi bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Sekaligus dia dikenal dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Paham Pak? Ingat, catatan besarnya, tidaklah ada hari atau bulan yang diberkahi Pak, melainkan karena padatnya aktivitas ibadah di situ. Paham? Padatnya aktivitas ibadah. Di bulan Ramadan Pak, seluruh rukun Islam dijalankan kecuali haji. Haji pun diganti dengan apa? Umroh di bulan Ramadan ta'dilul haji, setara dengan haji bersama Rasulullah. Bayangkan, puasa dijalankan, sholat, zakat, paham? Haji diganti dengan apa? Dengan umroh di bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran, tarawih dan yang lainnya, aktivitas ibadah yang begitu padat, maka dia dikenal dengan apa Pak? Bulan yang diberkahi. Tapi terkadang mindset orang, bulan berkah itu adalah banyaknya kue yang tidak muncul di bulan-bulan lain, muncul di bulan Ramadan. Paham? Jumat berkah. Apa maknanya Jumat berkah ini Pak? Hari yang banyak aktivitas ibadah di situ dibandingkan apa? Hari-hari yang lain. Di mana kaum muslimin sholat Jumat berjamaah, sholawat dan nilai banyak sekali ibadah. Maka ada apa? Jumat berkah. Tapi Jumat berkah ini diganti dengan apa? Dengan nasi kotak. Diganti dengan nasi kotak. Sampai ada timbul pertanyaan, Pak, gimana Ustaz? Sama nggak pahalanya kita bersedekah nasi kotak di bulan apa namanya, di hari Kamis dan di hari Jumat? Ya sama saja, sama-sama sedekah. Paham? Yang dinamakan berkah itu karena apa? Padatnya aktivitas ibadah. Paham Pak? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk, dan Al-Furqan, pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini yang menjadi syarat wajib berpuasa Pak. Apa itu? Ru'yatul hilal, melihat hilal.
Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Kapan kita melihat hilal, Pak? Itu nanti di tanggal 29 Sya'ban sore hari, sebelum tenggelam matahari. Di situ akan muncul hilal tanggal 1 Ramadan. Kalau untuk warga Balikpapan, Pak, sulit melihat hilal. Kenapa? Karena terhalangi IKN. Paham? Terhalangi IKN. Jadi sulit, ada penajam. Paham? Enggak ada titik di sini untuk kita apa? Melihat hilal. Karena hilal itu muncul pas apa? Mau mendekati matahari terbenam, baru dia apa? Muncul. Kalau daerah Banjarmasin atau Sulawesi Selatan memungkinkan apa, Pak? Melihat. Jadi Allah dan Rasulnya mengikat dengan apa? Ru'yah. Melihat dengan kasat mata atau dengan teropong. Paham, Pak? Bukan dengan perkiraan tinggi derajat 2 atau 3, bukan itu. Ini istilah-istilah yang baru. Allah dan Rasulnya enggak apa? Menentukan dengan ketinggian derajat. Pokoknya Anda melihat, maka kewajiban berpuasa muncul besoknya. Paham, Pak? Yang jadi masalah adalah fa'in gumma alaikum, jika kalian terhalangi pandangannya, mungkin karena awan, kabut atau badai, sehingga tidak bisa melihat langsung hilal 1 Ramadan. Apa solusinya? Faqdurulah. Dia ingat, perhatikan teks atau lafaz hadis Rasulullah, faqdurulah. Ini diperselisihkan oleh para ulama, Pak. Apa maknanya faqdurulah ini? Ada yang mengatakan fa'akmilul iddata Sya'ban salasin. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Paham? Karena tanggalan dalam Hijriah itu, Pak, berkisar antara 30 dan 29. Tidak ada 31-nya dan tidak ada 28-nya. Ketika sore hari tanggal 29 kita tidak bisa melihat hilal, berarti apa? Besoknya belum berpuasa. Taruhlah hari Kamis kita lihat, Pak. Enggak kelihatan, maka apa? Maka hari Sabtunya baru berpuasa, karena hari Jumatnya tanggal 30 Sya'ban. Ini makna yang pertama, yaitu apa? Disempurnakan. Makna yang kedua adalah faqdurulah, maknanya adalah doyiku, persempit. Karena Allah kadang memaknai qadar di situ bermakna sempit. Faman qudira alaihi rizquh, barang siapa yang dipersempit rezekinya. Maknanya adalah, Pak, kalau di tanggal 29 kita tidak bisa melihat hilal, paham? Maka besoknya berpuasa. Karena Sya'bannya dicukupkan berapa? 29 saja. Paham? Ini solusinya. Tapi kalau kita melihat, terus kita sampaikan kepada Pak Presiden atau perwakilannya, terus enggak diterima, jangan ngajak-ngajakin orang. Paham? Atau ngajak-ngajakin jamaah. Itu bikin ribut, Pak. Membuat perpecahan. Anda berpuasa sendiri saja. Dengan keyakinan sudah apa? Muncul 1 hilal Ramadan. Paham? Kalau Bapak menyampaikan tidak diterima. Maka pentingnya apa, Pak? Kita menunggu kabar dari pemerintah. Atau yang dikenal di negara kita apa, Pak? Sidang isbat. Paham? Kalau di Arab Saudi sana, Pak, dan negara-negara teluk yang ada di sekitarnya, Oman, Yaman, Emirat, Qatar, Kuwait dan yang lainnya, itu cukup mendengar dari Saudi. Kalau Saudi bilang puasa besok, mereka tinggal ikut saja, nggak perlu harus melihat sendiri lagi. Paham? Kalau kita di Asia Tenggara ini seharusnya cukup 1 aja, tapi terkadang apa, Malaysia juga melihat, Singapura dan yang lainnya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah ulang lagi nih, Pak, tentang mereka yang sedang sakit atau sedang safar, maka apa? Boleh tidak berpuasa dan menggantinya nanti di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Ingat bahwa Allah itu menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah tidak mau mempersulit kalian. Paham? Ini sudah kemudahan. 11 dibanding 1 bulan ini adalah keringanan. Belum lagi kalau kalian sakit, kalian boleh tidak berpuasa. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian setelah itu Pak, kita dianjurkan bertakbir. Ketika apa? Selesai ibadah puasa Ramadan. Muncul 1 Syawal, maka di situ disyariatkan apa? Takbiran. Apakah takbiran yang sifatnya mutlak ataukah muqayyad? Saat kita mungkin keluar menuju tempat salat Idul Fitri, kita bertakbir di situ. Atau malamnya, tapi tidak bertakbir di pakai toa, pakai ini pengeras suara. Ini mengganggu orang. Paham? Mengganggu orang yang sedang istirahat, mengganggu orang yang mungkin non muslim. Paham? Enggak boleh. Karena enggak boleh kita menyakiti orang lain dengan zikir, dengan takbiran atau zikir-zikir yang lain. Rasulullah melarang hal ini. Kalau mau takbiran, udah takbiran di dalam aja pakai suara dalam. Paham? Tidak dikeraskan keluar. Apalagi ke jalan-jalan membuat macet jalan, ini tidak ada tuntunannya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung loncat ke ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ayat 187 ini Pak, sababun nuzulnya, sebab turunnya, tak kala ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Samurah al-Ansari. Dia sedang berpuasa. Di samping dia berpuasa Pak, dia kerja juga di kebunnya, nyangkul-nyangkul gitu. Pas datang waktu berbuka, pulang ke rumahnya, nanya ke istrinya, ada makan nggak yang bisa dipakai untuk berbuka? Kata istrinya, nggak ada, saya cari dulu ya. Akhirnya dia keluar nyari. Pulang-pulang suaminya sudah ketiduran. Paham? Sementara aturan pada waktu itu Pak, bolehnya makan itu sampai Isya saja, atau sampai dia tidur. Setelah bangun dari tidur nggak boleh lagi makan. Paham? Batas akhirnya makan, batas akhir makan Pak adalah sampai Isya saja. Itu aturan dulu. Habis Isya nggak boleh lagi makan. Nanti makan di hari berikutnya lagi baru boleh makan. Pas datang waktu berbuka. Akhirnya dia tidur. Besoknya dia bekerja lagi, akhirnya pingsan. Kenapa Pak? Karena nggak makan 2 hari ini. Dilaporkanlah kepada Rasulullah, akhirnya turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk apa? Silahkan makan, minum, berhubungan badan dengan istri sampai datang waktu subuh. Paham Pak? Akhirnya bergembiralah kaum muslimin. Karena ternyata ada juga yang mengkhianati diri mereka. Karena sudah dilarang makan setelah Isya, berjima setelah Isya, ternyata ada yang diam-diam. Ada yang diam-diam makan, ada yang diam-diam juga menjima istrinya. Di antaranya Umar bin Khattab. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian itu menipu diri kalian. Tapi Allah maafkan itu. Maka Allah mengatakan kulu washrobu, makan dan minumlah, silahkan. Sampai apa Pak? Sampai datang waktu fajar sodik. Masih ada waktu kah? Berapa menit lagi? Nah, cukup kayaknya ya. Ada yang ditanyakan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang takbiran itu, Zat. Kalau misalnya kita takbiran itu kan nggak boleh mengganggu yang non muslim kan, Zat? Apa? Mengganggu? Iya, mengganggu.
Kalau misalnya yang non muslim ini sudah terbiasa Ustaz, sudah nggak merasa terganggu lagi, itu gimana Ustaz? Iya, Apakah masih tetap boleh? juga nggak boleh. Nggak boleh tetap Ustaz. Iya, Syukran. karena ribut. Bismillah. Ustaz, satu aja Ustaz. Nah, Kalau kita punya orang tua yang sudah hujur Ustaz, ya kita bayar fidyah itu Ustaz. Itu mana yang lebih abdul Ustaz? Apakah waktunya di akhir atau di tengah atau setiap minggu atau setiap hari gitu Ustaz? dia apa ini, pikun atau masih belum pikun? Sudah Ustaz. Sudah pikun. Sudah ujur banget, sudah sampai 100. Pikun atau belum? Bedakan. Demensia kali ya, mungkin bisa dibilang pikun. Kalau Ustaz. kalau pikun berarti tidak ada pembebanan syariat. Oh, Tidak gitu, ada Ustaz. lagi kewajiban puasa. Oke. Sehingga tidak perlu lagi apa? Membayarkan fidyah untuknya. Kalau dia belum pikun, pikun itu tujuannya Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, hatta la ya'lamu min ba'di syai'in ilma. Hingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang sebelumnya dia ketahui. Nah, kalau dia tidak mengenal lagi temannya, tidak ini lagi, itu berarti pikun. Kalau dia belum pikun, berarti ada kewajiban fidyah karena dia tidak mampu berpuasa. Nah, untuk membayarnya nanti bisa di hari ini dia nggak bisa gitu, baru besok bayarnya. Atau nanti sekalian aja pas ini Lebaran gitu, sekalian satu paket kan. Lepas lebaran atau bukan malam lebarannya Ustaz? Iya, Gitu. nggak ada masalah, Nggak masalah, kapan-kapan Ustaz. aja kita ada Iya. waktunya. Siap. Syukran Ustaz. Iya. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم